Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra. Our guest in this episode is a super talented girl. Ladies and gents, this is Ninda Putri. Halo Ninda. Halo guys. Ini, Kok ini, ketawa sih? ini biasanya orang-orang itu pada protes kalau aku kasih embel-embel dia talented atau ahli apa gitu. Kamu nggak protes juga? Oh gitu. Oh enggak sih, aku biasa aja. Aku Eh, common, aku human common aja biasa. Update kabar kan kemarin kita sempat mau tag ya, dan katanya Iya, kamu malah dirujuk ke RS. Itu gimana sih, Nin? iya itu tuh gara-garanya apa namanya kan ya sedang tidak baik-baik saja toh. Mm, Terus mm, mm, habis itu tiba-tiba malah makin parah lah intinya kayak mm, gitu. mm, mm, Sampai saturasinya tuh sampai turun banget dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. mm, Tapi mm, ternyata aman sampai sekarang. Terus kemarin juga pas udah mau dibawa tapi nggak jadi gitu, disaranin untuk istirahat, minum vitamin dan lain-lain. Bener-bener suara tuh kemarin tuh hilang, bener-bener nggak kayak sekarang ini. mm, mm. Terus ya Allah sumpah bener-bener kayak menakutkan. Saya tuh takut sendiri malah gitu. Jaga kesehatan ya guys gitu intinya. Karena ada beberapa project juga ya. Kamu kan juga masuk ke audio drama yang The Podcasters itu. Iya, Kemarin sempet nggak ikut tag juga kita. iya sempet nggak ikut tag dan ternyata memang diambil jalan keluarnya nggak jadi ikut. Jadi demi Hmm. kebaikanku dan demi kebaikan apa namanya drama juga kan biar tetap berlangsung. Jadinya Mm. ya udah kita apa namanya aku digantikan gitu. Nggak Wah, apa-apa sih. Soalnya takutnya daripada daripada aku kena tekanan batin gitu Pak. Mohon maaf gitu kan. Jadi kayak ya udah. wah, sayang sekali sih. Karena kita bisa satu frame. Iya, Teman-teman iya kita sih itu. yang masuk satu frame itu nggak pada nyadar sih, Nin, kalau kita itu sebenarnya udah kenal. Oh iya? Iya, iya Oh kan iya nggak ada ding yang ya? tahu. Oh iya, nggak ada yang Padahal tahu kita juga ya udah lemparan nggak dari grup apa-apa. sebelah menjadi grup satu itu. Iya, Gitu. aduh dari mana tuh? Nin, kalau kamu kan pernah Hmm, sharing ke aku, katanya kamu iya, juga ini sedang mengusahakan sesuatu buat besok kan iya betul. mau kuliah di luar gitu ya katanya ya. Iya betul. Nah, itu Gimana? kamu seberapa minat sih sama pendidikan? Kan banyak juga kalau aku lihat itu kan Hmm, temen-temenku ya, ini terutama yang cewek itu kan seneng banget hmm, fokus terus hmm, mengejar apa sih hmm. akademis ya gitu loh. Dan dia Iya, pengen banget mendapatkan itu, apalagi ada yang pengen di luar negeri. Nah, kamu kan juga termasuk yang iya, seperti itu. Dari sudut pandangmu sendiri, yes. kenapa kamu pengen banget meraih itu? Karena aku pengen, aku nggak tahu ya. Ini mungkin ini cuma pendapatku, tapi Mm-mm, menurutku kalau misalkan aku pendidikanku bisa bisa di luar negeri, aku mm-mm, bisa dapat ilmu-ilmu di luar negeri ataupun dapat mindsetnya orang luar negeri, aku bisa bawa itu ke Indonesia, terus aku bisa bikin lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu mm-mm, targetku. mm-mm, Karena aku kan ya anak-anak muda kan pasti pengennya kan kerja yang gampang dan lain-lain. Nah, aku tuh berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan gitu loh. Ngerti nggak? Kayak mm-mm, kerja, oke masuk daftar sini tuh gampang loh gini 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 gini. Nah, tapi kan aku belum dapat, maksudnya aku belum punya pegangan sendiri nih. Apa yang aku mau buat? Masa tiba-tiba aku bikin perusahaan nggak jelas gitu kan misalkan. mm-mm. Nah, jadinya aku nyari apa namanya belajar dulu nih di luar negeri. Kenapa ke luar negeri ya? Karena standarnya kan apa ya? Menurutku standar di luar negeri lebih tinggi sih daripada di Indonesia. Walaupun UI sekalipun tetap tetap kayak luar negeri itu tetap dipandang gitu. Tapi selain itu juga aku ngerasa kalau studi sebenarnya nggak harus ke luar negeri yang harus ke Eropa dan lain sebagainya. Luar negeri manapun deh karena dulu kan misalnya aku ke University Malaysia Pahang gitu. Ya cuma di Malaysia doang pun juga kualitasnya bagus gitu. Sebelum lebih jauh, Standarnya beda. Nin, Mm, sebelum mm, lebih mm, jauh, mm. kalau dari awal itu kamu juga arahnya ke situ nggak sih? Maksudku, ketika kecil itu juga mungkin latar belakang sekolahmu juga ikut yang internasional gitu atau enggak? Oh enggak, Mm-mm. enggak. Enggak sama sekali. Aku tuh dulu tuh
SD negeri di Semarang kan, terus pindah ke Mm-mm. Jogja Mm-mm. negeri. SMP-nya negeri SMP 3 gitu. Mm-mm. Terus habis itu SMA-nya Tirto. Udah nggak sama sekali, nggak ada background Inggrisnya sama sekali. Mm-mm. Cuman mungkin lebih ke environment keluarga sih. Maksudnya dari lingkungan keluarganya sendiri yang ngedorong aku buat ayo tetap belajar bahasa Inggris. Jadinya aku dari SD kelas 4 aku udah mulai diajarin tuh bahasa Inggris. Oh, Kayak oh, gitu oh, udah. oh. Dari Your kecil banget, dari uh, kecil. your family using English too. Yes, my family using English. Even though they Hmm. don't talk like fluently, but Mm-mm. they at least know about English. Wih, asik banget lu bisa bahasa Inggris, cuy. I think I almost spend my time for a long time ya. Tahun Mhm. 2013 mungkin aku terakhir using my English as a habit. Soalnya dulu kan aku juga sekolah RSBI gitu ya. Terus Ah, aku itu sih. agak deg-degan. Ini aku masih bisa using my English practice speaking gitu nggak sih sama Ninda gitu. Tolong aku juga Bisa, dibimbing gitu bisa. loh Nin. Oke, karena emang bener sih kayak orang-orang tuh malu ada Mm-mm. dicap apa tuh namanya kayak Mm. ih so Inggris banget loh kayak Ah, gitu. ah, ah. Ngerti kan? Pasti ada dong kayak gitu-gitu. Iya, Nah, iya, iya. tapi ya bodo amat sih. Mm-mm. Tapi bener gak sih kalau sebenarnya bahasa Inggris itu Mhm. adalah bahasa yang paling simpel di dunia? I'm not gonna say it's simple though, Ah, ah. but it's simple. Kalau kita kan juga backgroundnya orang Jawa gitu ya. Kamu kan juga dulu sekolah Yes. Semarang juga, nggak jauh-jauh dari Jogja Jateng gitu. Oke. Kan Oke. kalau Jawa tuh sopan, terus ada struktur bahasa Inggris yang benar-benar gitu loh. Kalau using English kan kadang nggak terlalu peduli juga ya. Soalnya ada ketakutan juga nih ketika kita misalnya ketemu orang-orang bule yang di Indonesia pun, kadang kita mikirnya, wah Iya. kita practicing speaking in English itu, wah kita salah apa ya? Kita nggak bener nih secara grammar. Padahal Iya, kan iya, speaking iya, itu iya, ya iya. just you are speaking, mereka kan kadang juga memahami apa yang kita bicarakan. Mhm, mhm, betul. Kalau seberapa sering kamu menggunakan bahasa Inggris nih? Untuk sekarang ini, Atau dari untuk kecil dulu sekarang ini sudah kebiasaan? sebenarnya dari dulu udah kebiasaan sih ya. Udah udah sering apa ya namanya? Kayak ngomong pakai bahasa Inggris tuh sering, tapi aku lebih apa ya namanya? Lebih sering menggunakannya lagi itu pas lulus lulus SMP. Mm-mm. Jadi kayak SMA kelas 1 sampai sekarang. Mm, 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 mm. Kamu pertukaran, sorry, itu namanya pertukaran bukan sih? Itu mulai Yang ke aktif. Malaysia itu? Iya, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Apa yang kamu dapetin dari situ, Nin? 2019. Jangan ngomong dapat pacar ya, tampol Wih, nih. iya, iya, Hmm. iya. Aku belum ke ranah sana sih. Tapi kalau kamu mau Oh, belum. ngomongin itu juga nggak apa-apa. Yang aku dapetin ini sih lebih ke budaya ya. Kita jadi ngerti budaya itu yang pertama banget. Mm, mm, Karena aku pertama kali ke Malaysia kan culture shock. mm, mm, Bener-bener culture shock di sana. mm, Terus yang kedua kita tahu sistem pembelajarannya orang sana. Jadi kayak orang sana itu kalau udah ada tugas tuh ya udah secara online aja. Misalkan nih mereka udah punya website sendiri untuk ngumpulin dan lain mm, sebagainya kayak gitu-gitu. Sedangkan di Indonesia kan masih tulis tangan, masih harus ke kantor dosen dulu, Bu, saya mau ngumpulin gitu-gitu. Nah, kalau di luar negeri enggak. Jadi kayak bener-bener beda banget sih yang aku dapetin. Terus sama kalau di luar negeri itu lebih mandiri, lebih mahasiswanya lebih aktif. Aktif banget mm, mm, mm. kayak gitu sih. Karena kompeten nggak sih? Ngerasa kalau ini harus dikompetisikan gitu. Kalau di sana. Iya, iya, kayaknya iya sih, iya. Mm, 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 Heeh. mm, Jadi lebih apa namanya? Mereka tuh kayak kalau nggak aku, pokoknya aku harus lebih unggul dari kalian semua. mm, mm, Walaupun mereka juga tetap kalau lagi tugas kelompok ya, maksudnya sharing-sharing bareng gitu. mm, 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 Cuman ya ada juga sih yang egois juga nggak mau bagi-bagian apa namanya kayak materi kayak gitu juga nggak ada mm, yang mm, nggak mm, mau juga mm, gitu mm, mm, sih. mm. Sama sih, kalau personalities kadang-kadang ada ya tetap yang nyebelin gitu ya kalau di sana ya. Yes. Iya dong, pasti dong. Wah, Hedian. Pernah nggak dapat teman yang nyebelin di sana, Nin?
aduh gimana ya ngomongnya ya. Atau jarang Namanya juga ngobrol kamu Malaysia di ya. sana? Nah karena aku cewek sendirian di sana, aku nggak punya temen karena dua temen cowokku lainnya itu beda kelas. Mm-mm. Jadinya aku jarang ngobrol sih di kelas karena kan di kelas Hmm. cewek sendirian ya. Maksudnya aku Mm-mm. nggak kenal siapa-siapa gitu. Terus juga orang Malaysia itu tuh gimana ya ngomongnya? Mereka tuh kalau sama orang baru, apalagi sama orang Indonesia, Mm-mm. ini mungkin di lingkungan kelas itu aja kali ya. Mm-mm. Tapi itu mereka nggak mau ngobrol gitu loh, nggak mau nge-say hi duluan Mm-mm. gitu. Kak, Karena ah, kalau di setauku, mm-mm. setauku ya ada Mm-mm. namanya kayak ras gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia tuh lebih di bawahnya mereka kayak gitu-gitu. Jadi dipanggilnya Ah, oh, korang orang Indon ke gitu. Jadi ah, manggilnya orang Indonesia tuh mm-mm. Indon kayak Mm-mm. gitu. Ada stigma-stigma tertentu ya kalau ras Indo seperti ini gitu. Yes. Itu Mm-mm, bisa bener-bener. jadi malah berlaku sebaliknya sih, Nin. Kan temanku ada yang di Australia. Dia Mm-mm, tapi kenapa ya? Ini sebentar, sebelum aku ngomongin kalau di Australia kan ras Asia lebih sedikit dihormati daripada ras lain di sana. Maybe karena kebanyakan iya. di sana ada dokter, pengacara itu kebanyakan dari Asia, Nin. Jadi Oh kayak iya, strata sosialnya mm-mm. lebih tinggi mungkin ya. Nggak tahu kalau di Malaysia mungkin Betul. seperti itu ya kalau dari pengamatanmu di lapangan Mm-mm, langsung. Ah gini Nin, kamu pernah mm-mm, memperhatikan nggak temenmu yang dulunya di Indo, terus dia tumbuh besarnya malah di luar? Ada nggak temenmu yang kayak gitu? mm-mm. Balik lagi ke Indonesia, Eh, dia jadi tinggi terus gizinya bagus gitu loh. Secara bu- entah make up atau penampilan itu benar-benar berubah gitu, appearance-nya itu berbeda gitu. Dan attitude-nya. bukan bukan temen sih. Ah, Temen juga ada, cuman ah, nggak ah. begitu deket. Tapi lebih ke keluarga. Kalau keluarga aku ada banyak Ada. contohnya. Heeh, Ada heeh, banyak. heeh, Itu memang mereka ini ya. Aku punya ponakan heeh, namanya Elia ya. heeh. Dia itu lahir di aku lupa namanya. Pokoknya daerah deket Sydney lah. Heeh, Terus dia itu sampai sekarang emang nggak bisa bahasa Inggris, kayak nggak bisa bahasa Indonesia, heeh. ya kan? Dia cuma tahu es teh doang. Tapi dia itu kalau dikasih makanan, misalkan kayak permen, kalau di Indonesia kan kasih permen, Heeh, biskuit, apa-apa-apa, heeh, dia nggak. heeh. I want a banana, I want a grape, and I want apa namanya dragon fruit. Aku cuma pengen buah naga, pengen Hmm. anggur, pengen ini, pengen itu, udah itu Why? doang. Aku kayak Why? yang, hah? Because from they are kids or maybe from they are the baby, they orang tua itu ngasih buah-buahan karena di sana masih Oh. murah buah-buahan Heeh, heeh, dan itu rasanya tuh enak manis, jadi kayak organik gitu loh buah-buahannya. heeh, Kalau heeh, di Indonesia kan susah tuh nyarinya ya kan, heeh, kayak di Superindo aja tuh jarang-jarang kayak gitu tuh loh. heeh. Di Indomaret aja kalau mau nyari buah naga tuh 20.000, di sana cuma 10.000 doang, kayak gitu-gitu. Lebih murah Dan daripada kalaupun biskuit dan lain-lain ya malahan. yes, malah lebih murah. Dan dapatnya Hmm. malah lebih banyak kalau misalkan pun mahal gitu. Heeh, heeh, heeh. Makanya mereka kayak kalau apa namanya lihat es buah gitu, kayak iya aku mau es buah tapi nggak pakai susu, kayak mikir kan, hahaha es buah nggak pakai susu gimana nih? Kayak aneh ya. Maksudnya. Berarti kalau orang-orang seperti itu Iya. nggak suka kayak kolak dan lain-lain gitu ya. Yang bener-bener santan ada susunya gitu. Iya, jarang, jarang, Hmm, jarang. Oh, Nin, aku baru ingat kan aku pernah nonton Gimana? film. Aku kan belum pernah di luar negeri ya. Tapi aku pernah nonton film Mm-mm, itu mm-mm. yang di Amrik itu karena beberapa apotek itu ternyata menyediakan juga buah-buahan di sana sampai kayak gitu. Aku malah baru Iya, tahu kalau di sini kan apotek ya just for medicine, kamu cuma jual obat-obatan yang umum gitu iya. sama resep dokter khusus Mm-mm, gitu. Sampai kayak gitu. Yang bedain banget apa mm-mm. sih Nin? Kalau kamu kan juga berapa lama tuh di Malaysia? 6-7 bulan apa ya? Lumayan ya. Lumayan. Heeh. Hal spesial apa nih yang kamu ngerasa wah ini kalau di Indonesia harusnya seperti ini juga gitu. Aku nggak tahu ya, karena kan Eropa sama Malaysia beda. Oh, enggak, maksudku yang kamu kan di Indonesia. Terus kamu pernah di Malaysia gitu. Kamu 6 sampai 7 bulan Oh, kan? Itu. oh, Nah, itu kamu kan juga mm-mm, punya cita-cita mm-mm, kalau besok mau bikin oh, lapangan kerja gitu kan. Entah secara mentality atau physically atau attitude yang pengen banget yang kamu cita-citakan pengen kamu hmm. bawa dari kan kamu juga pernah punya pengalaman 6 sampai 7 bulan tadi. Itu apa sih? Aku aku sih pengennya nek nek kayak gitu ini sih lebih ke
orang-orangnya lebih sadar diri gitu loh. Kayak apa ya namanya? Lebih ke mandiri, lebih ke ya kayak gitu-gitu deh. Ngerti kan maksudku kayak kayak enggak njo alah kan gue koncoku ta lebokke wae ya mental-mental kayak gitu loh, mental-mental kacangan nek lagi kerja. Jalur orang dalam gitu ya. Jalur orang dalam kayak gitu-gitu malas sih banget sumpah. Sama ini sih kalau kalau misalkan dapat duit dan bisa menjadi ini kan jadi apa namanya? Menteri Perhubungan nih gue. Aduh, Mm-mm. asik enggak tuh. Nah, Mm-mm. ini sih Mm-mm. public transportation is Mm-mm. number one Nah, that we need, bro. di sana kayak gimana, Nin? Kamu Jujur naik ya, apa? Naik apa kalau aku berangkat gitu? aku tuh naik bus. Mm-mm. Aku tuh dulu tuh naik bus. Aku nungguin dari jam jam 7 pagi. Mm-mm. Tapi kadang kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, nggak butuh kemana-mana ya nggak usah gitu loh. Tapi kalau sistem di Malaysia ya, Mm-mm. bus itu tuh selalu datang setiap 30 menit sekali. Mm. Jadi kalau misalkan kamu udah ke skip bis yang ini ya kamu harus nunggu 30 menit kemudian. Dan itu pasti datang 30 menit tuh selalu datang kayak gitu-gitu terus. Dan Mm-mm. harganya lebih murah. Harganya lebih murah demi apapun. Aku tuh dulu ke misalkan ya dari jarak dari rumahku mau ke Amplas itu cuma bayar 2 ringgit which is itu Ah, ah. sekitar 7.000 7.000 8.000-an lah. Anggap aja sekitar itu. Tapi Mm-mm. kalau misalkan aku Mm-mm. naik Grab itu aku bisa bayar sekitaran 20 sampai 30 ribuan. Yes. Ya, ya, Jadi ya. kayak jauh banget makanya kayak itu mending sih. Tuh sama mental tadi mental kacangan tadi parah sih. Public transportation and mentality itu menjadi suatu Mhm. isu yang dari dulu aku juga mempertanyakan itu sih, terutama di daerahku ya, yang tempat tinggalku itu juga kenapa Hmm. para government itu memutuskan untuk membuat taman daripada membuat alat transportasi yang bagus. Karena beberapa tempat itu udah digusur nih, jadi sebuah taman yang perindang juga enggak, terus tamannya bagus-bagus Oh amat ya, juga enggak. God, aku but baru tahu sih itu. but I love it. Cuma buat canda-candaan doang gitu loh. Ya tetap respect sih aku sama Oh, keputusan-keputusan iya kayak iya gitu. iya iya. Sampai 6 Wah, 7 bulan itu berarti kamu udah nggak culture shock lagi ya, Nin? Udah kayak ngerasa aku biasa-biasa aja sih di sini gitu. Dulunya di sana. aku iya iya ya, aku culture shock itu kurang lebih 2 mingguan, 2 3 mingguan aku culture shock banget Mm-mm. gitu. Terus setelah itu mulai adaptasi sih, mulai kayak oh ternyata kayak gini loh orang Malaysia tuh. Oh Mm-mm. ternyata kalau tiap tiap kan aku juga bulan puasa di sana kan. Mm-mm. Terus nah minggu pertama aku puasa tuh ya Allah itu shock banget tuh. Itu Sampai bener-bener ngerasain ada istilah up, homesick up. gitu nggak sih, Nin? Nah, nggak tahu ya, aku nggak ngerasain. Mm-mm. Selama ini aku nggak ngerasain. Mm-mm. Waktu aku kemana-mana, pokoknya setiap aku pergi jauh, misalnya kayak waktu Mm-mm. aku ke India gitu juga nggak ngerasain apa namanya homesick gitu enggak. Mm-mm. Karena aku mikirnya kayak ya ini yang aku pengen gitu loh. Selama ini aku Ah. pengen keluar keluar Mm-mm. apa namanya keluar dari rumah ya karena orang tuaku gitu loh. Jadi aku Ah. nggak ngerasain homesick sama sekali karena dari orang tua pun juga ya udah ikhlas aja gitu loh. Ngerti kan? Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya udah nggak ngerasain sama sekali malah aku pengen lagi gitu. Aku pengen keluar lagi boleh nggak aku gituin. Aku Mm-mm. malah ngomong gitu sama mama papaku gitu dan mama papaku juga ya udah nggak apa-apa yang penting nggak kita juga kali yang bayarin kamu cari beasiswa sana oh siap gitu jadi ya udah Ya lepas gitu ya. bolehin tuh Kalau kamu mau ya iya kamu lepas mengusahakan hukumnya sendiri gitu. Orang tamu kayak gitu heeh ya. heeh iya Kamu kan kayak nggak gitu. ngerasa homesick, Nin. Tapi kamu Mm-mm. deket nggak sama orang tua? Kan ada beberapa orang itu yang memang sengaja merantau karena mereka nggak deket-deket banget sama orang tua. Jadi ngerasa, aduh, aku nggak nyaman nih di rumah. Ya udah, aku pengen pergi jauh dari rumah. Dekat sih kalau aku ya apa ya ya deket 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 gak deket sih ya deket yang boh nggak tahu pokoknya kalau kalau ditanyain kayak gitu ya deket-deket aja sih tahu kayaknya nggak deket deh kayak jadi pelarian doang gue keluar dari rumah aduh Tapi kalau kemarin pun sempet aku di Jogja, kamu jam 10 itu nggak boleh
pergi gitu ya. Ya nggak tahu sih kalau kita ngomongin Iya, tentang gender ya, tapi maybe kamu akan beda kasus kalau kamu di luar negeri. Atau karena kamu jauh dari iya, pantauan orang tua terus aku bebas-bebas aja. Atau tetap kalau di sana iya. sama aja sih Nin. Sama aja nggak sih kamu kalau di sana atau lebih tanda kutip Enggak, liar gitu. aku di sana tanda kutip liar sih. Wow, 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 Soalnya wow, wow, wow. soalnya kan soalnya kan aku sana belajarnya emang bener-bener mata kuliah yang belum pernah aku pelajarin ya. Dan itu pertama kalinya aku dalam satu semester aku bener-bener sendirian gitu loh, nggak ada lagi, aku cuma bergantung sama teman-temanku aja yang aku kenal gitu. Nah, terus aku itu pernah, jadi aku kalau belajar itu tuh setiap jam 9, karena kan azan di sana kan jam 8-an kan, jadi aku keluar tuh jam 9. Jadi 9 tuh saya gasik, tapi nek 9 di sini kan udah petengang toh, maksudnya kayak udah jam-jam rawan gitu. Nah, karena aku di sana itu di wilayah kampus yang di mana itu aman, jadinya aku tuh selalu ke ruangan kelas buat belajar sampai jam 4 pagi, sampai mendekati subuh. Oh, ya ini yang Kalau bedain di sana. sini sana ya kayaknya ya. Iya, Heeh, iya betul. heeh, heeh. Jadi kalau misalkan di wilayah kampus itu lebih aman. Kecuali Oh, kalau misalkan heeh. aku tinggal di luar kampus aku nggak Agak berani. sedikit berbahaya ya Nin. Soalnya kamu juga orang asing ya di sana ya. Iya, Nah, betul. oh aku jadi nemu jawaban. Kenapa kalau aku nonton anime itu kan mereka kadang belajar di kelas itu sampai pagi, boleh tidur di sana juga. Oh ternyata seperti itu ya Nin kalau di luar itu ya. Baru Iya, tahu aku. iya. Seaman itu ya. Seaman itu. Mm-mm-mm. Janji, ya aku bisa ngejanjiin kalau di wilayah kampus manapun pasti aman. Pasti aman. Ya Mm-mm-mm. walaupun memang sih masih kayak ada isu-isu kayak tau gak sih di pojokan sana tuh pernah tahu ada yang kayak gini-gini. Nah, pasti ada yang kayak gitu ya. Ya nggak, ya wajar aja sih. Cuman mostly aman. Mm-mm. Orang aku naruh laptop, naruh tas, naruh dompet, semuanya HP di misalnya satu ruangan gitu ya. Nggak ada siapa-siapa, cuman ada tasku doang itu. Mm-mm. Aku tinggal ke toilet atau aku tinggal ke supermarket yang jaraknya cukup jauh, ya aman-aman aja. Nggak ada yang pindah-pindahin gitu. Oh, you all haven't been Robert gitu ya? Belum pernah dicuri Ya, atau apa? Belum belum, pernah. belum, Wah, aman sih, aman banget. belum. Kecuali di India. Kalau kalau di India parah banget. Di Indianya lah, kan kamu di Malaysianya itu 6 sampai 7 bulanan ya. Kalau di India berapa Nah, lama? sebulan. Sebulan. Kalau ada yang bedain nggak nih di antara Malaysia sama India? Harus aku jelaskan. Ya dijelasin lah, kan ada yang bilang kalau India itu yang megah cuma Taj Mahalnya doang. Kalau di belakangnya kumuh, itu bener gak sih? Betul, Kamu di kota atau di betul, mana? betul. Daerahnya di mana kalau India? Aku di Chennai, Tamil Nadu, itu di Oh, selatan, di ya, India Selatan. selatan. Gimana tuh culture-nya di sana nih? Seperti yang kita tahu ya, kalau India itu kan masih bermain kasta ya. Jadinya mereka juga hidupnya sesuai dengan kastanya mereka masing-masing. Ini sebenarnya agak sensitif. Cuman kita nggak boleh, maksudnya aku cuma ngasih tahu aja. Cuman Ah, kita nggak boleh no ngomong itu di depan justification ya, orangnya gitu loh. cuma dari pengalamanmu. Yes, yes. Terus juga ini, kalau di India itu apa namanya? Kalau misalkan kamu lagi jajan di luar, jangan kali-kali ngeluarin duit tuh yang gede. Oh, Misalkan nih, karena kamu apa? punya Karena uang apa? 50 rupiah, Mm-mm. nanti diikutin sama orang. Kamu bakal mereka tuh minta uang ke kamu. Tapi mereka gak ngomong apa-apa, cuman mereka ngasih kode gitu loh. Cuma Gue minta ngasih duit tangan gitu. gitu. Cuma Iya, ngasih cuma ngasih tangan tangan terus. doang. Oh. Heeh. Kalau kamu cowok ketemu sama ibu-ibu atau Mm-mm. mbak-mbak gitu, biasanya atau adik-adik ditarik-tarik. Tapi kalau cewek, mereka nggak berani megang. Cuma Cuman ngode aja. diikutin doang. Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Kan banyak Ya, tuh separah itu sih. mukbang-mukbang yang gitu, makannya banyak gitu. Kalau di India jadi makan banyak gitu nggak sih? Di India enggak sih. Atau Enggak sih. seperti biasa, kamu tetap melaksanakan habit di Indonesia terus cuma pindah di India doang? Ini habitku berubah. Aku yang Mm-mm. harusnya tadi makan nasi. Kalau nasinya kan beda kan, nasi Mm-mm. India sama nasi Indonesia. Mm-mm. Dan di sana itu aku mengurangi nasi malah. Nasi biryani itu sampai dulu semingguan full itu aku pernah makannya nasi biryani doang Mm-mm. sama nasi goreng ala sana. Mm-mm. Tapi lama-lama bosan, akhirnya setiap pagi sama setiap sore apa malam gitu, aku pasti beli roti, sandwich gitu, Mm-mm. telur. Kalau enggak beli Subway.
Hmm, mm, Pasti. mm, 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 Karena itu Subway itu tuh harganya murah kan. Ya mm, hitungannya murah sih 40 ribuan, tapi itu udah gede panjang gitu. Jadi sekitaran 200 apa 300 rupiah gitu mm, harganya tuh. mm. Itu gede banget, aku bagi dua. Jadi buat makan siang sama buat makan malam. Hemat banget, Oh, oh, parah. oh, 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 oh. Nasinya itu yang pisah-pisah gitu Hmm. nggak sih kalau di sana? Iya, kayak nasi Padang itu tahu kan? Nasi Padang. Oh, iya, 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 Nah, betul, kayak betul, betul. gitu. Tapi lebih ringan, lebih kopong. Ah, Mm-mm. gimana sih ngomongnya? Suka Kayak iya rempah nasi gitu ya kalau kopong di gitu. sana itu. Wah, Apa? rempahnya endulita banget sih, Ada asik banget. kuah-kuahnya gitu kan? Mm-mm, Heeh. mm-mm. Kayak bayangin aja rendang. Mm-mm. Nah, kayak gitu sih. Mm-mm. Tapi di situ berarti ada toko-toko yang memang jualan seperti itu. Kan ada tuh kalau di video-video yang rame itu kan yang mukbang terus cuma di pinggir jalan non Oh, higienis gitu. tahu Gitu tahu. nggak sih Yes, Nin? yes, yes. Kalau di sana? Iya, 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 iya. Heeh. Atau Itu kamu punya cabe tempat cabe khusus? goreng itu Mm-mm. enggak. Aku ini sih kalau kalau nih balik lagi ya. Mm-mm. Karena aku tinggal di sekitaran kampus, Mm-mm. yang di tempat kampus yang jualan pun juga lebih agak higienis walaupun mereka juga pakai tetap tetap pakai tangan gitu loh. Tetap mereka pakai cuci tangan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di wilayah luar kampus, Mm-mm. baru tuh mereka barbar banget dan tapi aku kan nggak pernah nyobain Heeh. ya. Aku nggak pernah nyobain sama sekali karena Heeh. emang udah dikasih tahu gitu kalau jangan beli makanan yang aneh-aneh dan lain Mm-mm. sebagainya. Walaupun Mm-mm. vegetarian, tapi kan perut kita kan nggak tahu kuat apa enggak. Mm-mm. Cuman karena aku anaknya ngeyel gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. akhirnya aku membeli pernah ngide aja beli cabe cabe goreng. Cabai Kalau pernah goreng itu di lihat pinggir jalan. cabe goreng pinggir jalan deket pantai. Gimana Pantai tuh apa namanya dulu? rasanya? Itu rasanya tuh kayak bakwan, terus dalamnya Bakwan, tomat. bakwan ada tomatnya, terus pedes gitu. Udah enggak pedes sama sekali ya tomat. Enggak, Jadi kan kayak tadi cabai, tomat, cabenya enggak pedes. cabenya nggak pedes. Cabenya hijau Oh, itu tuh nggak pedes sama oh sekali. cabai Karena cabenya kan hijau. cabai gede. Iya, cabai hijau yang Ah, gede itu. sorry, di pinggir Gitu. pantai ya. Cabai Tadi iya kamu di bilang. pinggir pantai. Pinggir pantai. Eh, eh, eh. Aku lupa deh namanya apa Mm, pantainya. mm, 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 mm. So, kalau kita ngomongin dari kehidupanmu di Malaysia, terus India, maybe bisa dibandingkan Mm-mm, dengan di Indonesia. Kalau menurutmu mm-mm. secara kedekatan kamu dengan orang-orang sekitar di sana dan di Indonesia, itu ada perbedaan nggak, Din? Beda dong pasti. Mm-mm, Pasti beda. mm-mm, Aku lebih ngerasa Indonesia lebih ramah dibanding orang orang luar mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm, Tapi karena balik lagi aku ngerasa aku masih tinggal di lingkungan lingkungan Asia, jadinya kayak mereka ya udah remeh aja gitu kayak alah apaan sih juga sama-sama tetangga sebelah gitu. Tapi kalau misalkan kamu ketemunya sama orang-orang yang lebih jauh lagi, misalkan kamu mm-mm. ketemu sama orang Kazakhstan, kamu ketemu sama orang Amerika, orang Jerman, mereka akan lebih respect. Maksudnya kayak mereka datang ke Malaysia, sekolah bareng sama kamu, berteman sama kamu ya, mereka lebih respect, mereka akan lebih dekat sama kamu dibanding sama orang Malaysianya itu sendiri Karena gitu. kamu hidup di lingkungan kampus juga ya, di luar negeri. Iya, Mm-mm. heeh. Pasti akan beda cerita kalau kamu di sana itu udah kerja, Nin. Yes, yes, betul sekali. Betul sekali. Itu termasuk cita-citamu ya, Tapi yang emang ingin kamu bangun gitu ya? Gimana, gimana? iya. Tapi kalau kan aku kan sekarang magang, maksudnya kemarin-kemarin kan aku magang. Aku Mm-mm. magang kan environmentku harusnya sih aku ke negara sana, cuman kan nggak jadi karena ada COVID kan. Tapi Oh, lingkungan mereka pun karena mostly itu orang London, orang Inggris, mm-mm. mereka tuh nggak mengintimidasi kita yang Asia gitu loh. Mm-mm. Dan Itu di mana? mereka Di tuh kayak Indonesia ya welcome banget. berarti? Yang magangnya? eh Atau Magangnya online? aku Atau online kamu itu magangnya? online, Oh, magang online. Aku magangnya online. online. Heeh. Dari apa itu? PT mana itu? Aku di National Health Service England. England. Gimana tuh kalau online ada yang bedain nggak? Online tuh nggak ada yang bedain sih, sebenarnya sama aja. Mm-mm. Cuman nggak enaknya mungkin nggak bisa ketemu langsung, nggak ngerti kantornya kayak apa dan lain sebagainya. Kan Mm-mm. magang ini kan rencananya mau di
berangkatkan gitu loh. Mm-mm. Di pertengahan tahun kemarin katanya kayak oke nanti besok kita berangkatkan aja kalian ke sini semua biar kalian bisa kerja langsung di sini ngerasain Mm-mm. kantornya Mm-mm. NHS tuh kayak apa sih. Mm-mm. Cuman because of the pandemic Mm-mm. still ruin our life jadi kayak yang ya udah kita stop dulu jadi kita magangnya terusin aja sampai selesai gitu sampai Mm-mm. bener-bener baik-baik aja baru nanti kalau misalnya ada kesempatan nanti kalian bisa berangkat ke sini kayak gitu. Mm-mm. Berapa lama tuh? Berarti udah kelar ya ini ya? Udah kelar, udah tanggal 28 Mei kemarin aku kelar ya. 28 Mei. Gitu. Ada kenalan Mana baru cowoknya gandengan lagi. aduh. Nin, kita beralih ke topik itu, Nin. Katanya kamu juga punya mantan orang Arab ya? Itu gimana sih, Nin? Ini yang Iya receh-receh betul. kayak gini biasanya lebih laris sih kalau dibahas. Iya betul, mantan saya orang Arab. Iya, aduh, gimana ya, aduh. Itu kenal di kampus. Iya, di kampus waktu di Malaysia itu. Aduh, Di kampus di KSBB Malaysia. kan gue. Aduh, itu udah Mm-mm. kenal dari awal-awal di Malaysia atau udah lama di sana? Kenalnya pas awal-awal 2 minggu apa seminggu pertama di Malaysia itu kan kita nyari-nyari kenalan kan. Terus Mm-mm. temenku udah dapat kenalan duluan, terus aku Mm-mm. kenalan sama dia, sama temen-temennya dia juga. Mm-mm. Nah, setelah berjalannya waktu, Mm-mm. nggak tahu tuh gimana ceritanya. Ya udah langsung nyambung-nyambung aja. Ya udah, langsung kayak Eh, ya udah. itu temen sama-sama orang rantau ya berarti ya di sana ya. Dia Iya, pertukaran iya. juga. Enggak, dia full sekolah di sana. Oh, emang udah pindah di sana ya. Ya, tapi Iya, dia sekolah di mm-mm. sana. Tapi udah ya, Nin. Udah ya itu ya. Selesai ya kamu ya sama dia. Udah selesai dong. Udah, nggak mau lagi aku. Waduh. Kapok. Jadi kapok nggak sih kenal sama orang luar? Kan beberapa orang juga mikir Oh, kalau aku punya rasa sakit hati pada hal-hal tertentu, misalnya aku disakitin cowok kayak yang orang luar terus, wah aku nggak mau sih kenalan lagi sama cowok luar. Ah mereka being asshole gitu. asshole. No, they are not. Heeh. Like actually it depends on the person ya. Ya, ya, Cuman ya. but this guy it's Mm-mm. so manipulative guy kind of person like Ah, manipulatif banget. manipulatif. Terus dia too much apa ya kayak ngerasanya kayak gini. Apa tuh namanya? Mm. Kan gue cowok, gue yang harus nentuin. Lo cowok, kalau cewek, Ah, dia diem ah, aja loh kayak gitu. masculinity gitu ya. Yes, Mm-mm. masculinity Mm-mm. things. Ya, as we know, emang orang Arab mostly kayak gitu sih. Mm. Apalagi dia Arabnya Arab Yaman Oh, gitu. oh, Jadi oh, oh, oh. ya gitu sih. Tapi kalau Mm-mm. maksudnya kayak kalau misalkan mau cari cowok bule itu nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi nyari lihat negaranya dulu, jangan terus mentang-mentang dapat orang Arab, tahu-tahu orang Arab Irak atau mana gitu. Ya Iraknya mana dulu dicek lagi kayak gitu-gitu sih. Lebih ke kayak gitu kan jadi pengalaman juga ya buat saya ya, Mm-mm. karena saya dulu nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu. Kalau Tapi dari kalau misalnya pengalamanmu berarti dapatnya memang orang beda-beda ya, Nin, berarti Nin. emang Bahkan emang beda-beda, emang Arab mana beda-beda itu beda. banget. Iya, jadi tuh kayak jangan mengkubukan orang Arab tuh jadi satu gitu loh. Enggak bisa. Tergantung Arabnya dulu. Kalau misalkan ternyata Arabnya Arab Yaman ya lu harus tanda tanya dulu dong. Ini tanda seru lagi bukan tanda tanya ini. Gitu. Kalau misalkan dapetnya orang Amerika, mau Amerika kan mending ya gitu. Orang Arab gitu, Mm-mm. Arab Dubai emang nggak apa-apa, dapat Mm-mm. sugar daddy kan lumayan gitu. Aduh, Arab aduh, Yaman aduh. Kita di sini teman-teman berat. nggak ada maksud itu ya, justifikasi Iya, stereotyping gitu ya. Tapi cerita karena aja. kebetulan pengalamanmu seperti itu, ya orang seperti itu yang seperti ini gitu ya, Nin. Iya. Nah, I think gini, bahkan ketika aku ngomongin musik ya, aku yang single kedua kemarin kan Mm-mm. sempat produksi. Ternyata musik kita misalnya ngatain Arab gitu ya, kan unsur puasa Ramadan gitu. Aku mau ngambil Arab gitu, Nin. Mm-mm. Terus aku mikir lagi, ternyata musik
Arabnya Egypt, Arabnya Arabic, India itu juga beda ternyata. Walaupun kalau kita denger kan sama-sama ada sulingnya gitu. Semangatnya itu beda loh, Iya, Nin. betul. Maybe Beda karena beda banget. culture-nya juga berbeda ya di sana ya. Tiap negara-negara beda itu. Mmm, iya dong, pastinya pastinya. Karena Mm-mm. dari segi bahasa aja udah beda. Mm-mm. Bahasa Arab tuh tiap tiap sudutnya tuh beda gitu loh. Mm-mm. Mungkin ada satu dua kata sama, tapi semuanya beda. Kayak yang kemarin tuh ya Tap Tap tuh lagu ngehits tiba-tiba di TikTok gitu kan. Ya Mm-mm. Tap Tap Wadala. Ntar orang Arab mana lagi beda artinya gitu. Mm-mm. Sorry Nin, aku agak Hmm. sedikit memotong. Kamu bisa Mhm. bahasa berapa? Ya kita nggak usah ngomongin Jawa ya, nggak Bahasa usah ngomongin Jawa Indonesia ya, yang di luar itu. Malaysia kamu juga bisa dikit-dikit kan? Arab itu juga bisa berarti kamu. bahasa Melayu. Mm-mm. Bahasa Arab. Bahasa Arab cuman kaifal hak ahi ya ahi gitu doang. Yang simpel-simpel Gak ya. tahu. Mm-mm. Bahasa Arab gak tahu. Yang simpel-simpel doang bahasa Mm-mm. Arab. Bahasa Inggris, bahasa Korea. Yang udah kamu bisa di Bahasa luar kepala apa Nin? Ya nggak usah mikir lagi gitu loh. Ah, bahasa aku takut Inggris. salah gitu. Bahasa Inggris. Bahasa Tapi yang Inggris. lain bisa sedikit-dikit. Bahasa Inggris. Berarti juga Bisa belajar dikit-dikit. Korea, Bahasa Arab juga. ya, Mm-mm. lagi belajar bahasa Korea sama bahasa Spanyol. Uh, ikut kelas-kelas gitu nggak Nin kamu Nin? Atau cuma otodidak belajar bahasa? Yang untuk bahasa Koreanya bahasa Korea sama Spanyol sebenarnya yang basic-basic autodidak. Cuman kalau misalkan mau lebih advance lagi ikut kelas sih. Mm-mm. Kemarin ikut kelas yang bahasa Korea, yang bahasa Spanyol baru mau ikut, cuman kayak males gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ntar aja lah belajarnya gitu. Kalau cowok biasanya belajar bahasa itu dari sepak bola sih. Yakin dong. Kalau waton itu cuma nyebutin nama-nama pemain bola aja udah kayak bahasa luar ya. Oh iya bener. Sergio, Mesut Cavallero, Ozil. Oh Carvajal, iya bener. Sabi, Alonso, Xavi, Iniesta. Itu Spanyol loh itu. Aku kan Aduh. dulu Iya ngefans sama Madrid bener-bener. ya, ya sampai sekarang sih. Hala Madrid gitu ya. Hmm, Kan bahasa-bahasanya itu seperti kalau Real ketawa pun beda Madrid. ya, Nin. Sorry, Nin. Kalau di sana kan Iya, jajaja iya. gitu. Kalau Beda di Indonesia banget. wika wika. Caca-caca. Iya, caca-caca. Kalau Jepang itu unik loh Nin ternyata Nin. Ketawanya kalau teks itu. Wi wi kan. Wi gitu kan. Kalau Oh Jepang. iya, Mm-mm. Korea kakak. Kalau uniknya gini Ah, loh, Jepang itu WWW itu ternyata filosofis. Tiap huruf kanji ya, kalau nggak salah bener kan, kalau Jepang kanji kan. heeh. Iya WWW kan itu sih. ternyata artinya, bentar ya, kalau W-nya satu 2 itu artinya cuma rumput. Kalau W-nya banyak artinya hutan. Entah kenapa jadi lucu kenapa ya kalau di sana ya. Rumput hutan gitu. Wah, Kadang kita harus rumput hutan. belajar bahasa Waduh, itu dari konteks juga ya Nin berarti Nin. iya betul. Mm-mm. Ya dong. Mm-mm. Otak gue nggak nyampe ya tadi yang rumput sama hutan apaan sih? Coba dicari habis ini. Jadi PR. Ini fakta baru loh, loh. Aku berarti nggak kalah pinter dong sama Ninda. Aduh, siap siap. Dari sharing-sharing yang udah kita obrolin ini Nin, kamu ada pesan-pesan nggak buat Mm-mm. teman-teman yang pengen juga sekolah di luar negeri? Kan ada beberapa dari teman-teman itu sebenarnya pengen entah terkendala biaya ataupun aduh cemas aku kalau di luar nanti culture shock dan lain-lain. Ada nggak jalannya Nin? Mungkin Hmm. kamu punya tips-tips buat teman-teman yang mendengarkan ini. Eh, aku nggak tahu tips ini bakal berguna buat teman-teman apa enggak, tapi at Hmm. least ya aku mau menyampaikan aja, jangan takut sama orang bule dan jangan takut sama kalau orang bulenya kayak, hah ngomong apa sih? Itu nggak usah takut. Culture shock gak usah dipikirin. Yang penting maju aja, diterabas terus. Kalau memang kendalanya biaya, ya cari beasiswa, cari apa orang yang ibaratnya kayak ada kan sekarang sponsorship banyak untuk membiayai kita ke luar negeri. Terus juga nggak usah takut juga kalau diomongin sama orang-orang kalau apa namanya masa daftar kayak gitu beasiswa nggak mampu lo lah emang nggak mampu gimana gitu kan tapi kan itu juga buat bekal kalian nggak usah takut aku juga dulu banyak gagalnya aku sempet gagal 2 kali buat keluar negeri dan lain sebagainya. Nggak usah
apa namanya, nggak usah ragu gitu. Ya emang sih kata nggak usah tuh kayak gampang banget, cuman maksud aku trabas wae. Nek Mm-mm. wong Jawa kan trabas wae rasa dipikir ngopo ndak dipikir kayak gitu Nah, betul betul loh. betul betul. Habiskan jatah Ya toh, gagalmu. trabas wae. Begitu? Betul, betul sekali. Karena Mm. berusaha untuk keluar negeri emang agak susah sih. Toh juga Mm-mm. sekarang aku aja yang mau apa namanya ke S2 Iya. itu juga butuh beasiswa lebih dan lain sebagainya. Jadinya Mm-mm. kayak harus belajar 2 kali. Jadi kalian yang mau S1 atau mau kuliah apa namanya kayak masih takut-takut nyari apa namanya nyari-nyari beasiswa dan pengen keluar negeri nggak usah takut udah Yap, ikut yap, 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 yap. Maybe setelah ini akan ada perbincangan lain yang kita bisa kulik lagi ya, Nin, karena keterbatasan oh waktu, jelas supaya pendengar bisa dengerin dari awal sampai akhir gitu ya, dan nggak tertidur. Jadi aku yoi persingkat saja durasinya. Terima kasih ya, boleh banget Ninda, sudah bergabung di sama-sama Rumah Podcast. terima kasih Mas Ruben Stay safe duh ya. jadi bintang tamu Iya. iya kamu Uh, juga uh, teman-teman uh. juga Yap, semoga lekas membaik dan teman-teman juga. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan Rumah Podcast. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita pelajari dari kisahnya Ninda sekolah di luar negeri dan ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri. Semoga teman-teman terhibur dan punya inspirasi pengen juga sekolah di luar negeri. Nanti habis ini aku tulis di deskripsi Instagramnya Ninda. Kamu bisa diskusi dengan dia juga tentang sekolah luar negeri. Atau teman-teman punya bahasan lain yang lebih menarik dan pengen banget, Mas Ruben aku pengen bahas ini dong, Mas Ruben aku seneng ini, mbok dibahas gitu. Atau Mas Ruben aku pengen jadi tamumu, boleh banget teman-teman bisa DM di Instagramnya @rumahpodcast atau di Instagram aku @rubenmahendra. Terima kasih teman-teman, stay safe, keep healthy, jaga kesehatan, see you next episode. Dadah.